Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah Minggu Eksaudi pada hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Fanny J. Crosby, seorang pencipta lagu, dan kita bisa melihat dalam buku ND nomor 443, Duk Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang buta. Dia tidak memiliki penglihatan. Dia pernah berkata, "Seandainya ada orang yang mengatakan kepadaku, seandainya besok engkau sudah bisa melihat untuk dapat melihat seluruh keindahan dunia ini, maka saya akan katakan, saya tidak akan mau menerimanya." Mengapa? Kemudian dia mengatakan, "Saya takut. Ketika saya telah melihat keindahan dunia ini, saya tidak bisa lagi memuji Tuhan. Saya tidak bisa lagi berkarya untuk kemuliaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya takut tidak lagi bisa berbuat seperti apa yang saya lakukan saat ini." Dan dia kemudian mengatakan, "Biarlah saya tetap seperti ini, kalaupun saya tidak bisa melihat, tetapi saya bisa merasakan, tetapi saya bisa mendengar, tetapi saya bisa bersuka cita. Dan dengan situasi seperti inilah, saya bisa dengan sungguh-sungguh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita sangat penting untuk merenungkan kembali firman Tuhan pada hari ini di dalam kehidupan kita, yang sekaligus mau mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keyakinan kita atas setiap permohonan yang selalu kita sampaikan kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekaligus menjadi perenungan bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita. Bahwa dosa sitong na hapor siyotai
Apalagi menarik kita melihat dalam perikop ini, firman Tuhan hari ini, kita yang memiliki kesempurnaan di dalam bentuk fisik diperhadapkan dengan iman seseorang yang, maaf kata, memiliki kekurangan di dalam bentuk fisik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering melihat ada begitu banyak fenomena-fenomena realita yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Posisi Tuhan, keberimanan kita kepada Tuhan itu sudah sering menjadi hanya sebatas sebuah simbolis, hanya sebatas sebuah formalitas, hanya sebatas rutinitas di dalam kehidupan kita. Sipata melujur hita amangina biara do hita di hata ni colma daripada firman Tuhan. Bahkan dalam situasi terakhir ini, dalam kehidupan umat manusia akhir-akhir ini, dalam bahasa Batak dikatakan ubiara do waeng jolmai idok dang marada daripada dang mar Tuhan. Walaupun secara simbolis formalitas kelihatan, tetapi di dalam hati mereka itu sudah mulai nyata, sudah mulai kelihatan. Selalu ada pertimbangan-pertimbangan secara rasional di dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan ini sebuah berita sukacita yang perlu kita renungkan kembali. Iman yang dimiliki oleh kehidupan kita, yang memiliki kesempurnaan di dalam bentuk fisik tubuh, diperhadapkan dengan iman kesungguhan hati oleh dua orang yang tidak bisa melihat, tetapi mereka sanggup melihat, merasakan karya-karya Tuhan. Mereka sanggup melihat dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Bahkan mereka percaya Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Atau nuaing suku-sukuna di tonga-tonga di ngulutan nuaing amangina. Ketika kesaksian dua orang buta tadi benar-benar seperti menghantam kita, apa yang mau kita lihat kembali di dalam kehidupan kita saat ini? Alani, yang pertama yang mau diingatkan di dalam firman Tuhan hari ini adalah teruslah meminta dengan kerendahan hati. Teruslah meminta dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, perikop ini menceritakan tentang kisah dua orang yang buta yang sudah lama menantikan tangan-tangan orang yang mau atau dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Ataupun bisa kita katakan tangan-tangan orang yang bersimpati dan berempati kepada mereka, yang mau membantu mereka untuk menerima, mendapatkan kesembuhan tersebut. Karena penyakit yang mereka alami ini sudah begitu lama menguasai hati dan pikiran mereka. Walaupun kita harus katakan Bapak Ibu Saudara, sebuah pengakuan, ternyata apa yang mereka alami saat itu tidak menghalangi mereka untuk tetap bersuka cita. Dalam situasi konteks yang kita lihat dalam perikop ini, ketika kita membayangkan apa yang telah diceritakan alur cerita di dalam perikop ini, kita bisa membayangkan Bapak Ibu, bagaimana di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang lewat, suara dua orang buta tadi bisa memecah keramaian itu. Suara seruan kedua orang buta tersebut bisa menarik perhatian Tuhan Yesus. Padahal begitu besar, begitu banyak suara-suara di tengah-tengah kerumunan orang-orang tersebut.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, situasi ini mau mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita, fenomena-fenomena, realita-realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita berseru kepada Tuhan, bagaimana ketika kita melihat di dalam diri kita, apakah seperti yang sudah dilakukan oleh kedua orang buta tersebut? Dalam artian yang ingin mengatakan ketulusan mereka, kesungguhan mereka dalam meminta, memohon dan berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika situasi lingkungan sekitar mereka, suara mereka sebenarnya tidak terdengar. Tetapi ini yang mau dinyatakan di dalam perikop hari ini. Yesus bisa mendengar. Yesus bisa tergerak hatinya. Yesus bisa mendapatkan perhatian dari kedua orang buta tersebut. Semua itu didasari adalah kesungguhan mereka dan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Walaupun situasi seperti itu, mereka tidak putus asa. Walaupun situasi di tengah keramaian, bahkan orang-orang sudah menegur mereka supaya mereka diam. Jangan-jangan kita bisa membayangkan situasi yang demikian. Setiap orang semua berlomba-lomba supaya bisa mendekat kepada Yesus, supaya bisa bersalaman dengan Yesus, supaya bisa melihat wajah Yesus dengan baik dari dekat. Kita bisa membayangkan situasi yang demikian. Jangan-jangan banyak orang yang mencoba menyingkirkan mereka karena dianggap ini mengganggu, karena dianggap ini menghalangi jalan mereka untuk bisa mendekat kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita mau lihat kembali Bapak Ibu Saudara, di tengah keramaian yang demikian, di tengah hiruk pikuk manusia, di tengah beratnya beban kehidupan kita, di tengah glamornya kehidupan dunia ini, ketika ada orang yang berseru-seru memanggil Tuhan, ketika ada orang yang berseru-seru dengan rendah hati meminta, mengharapkan pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu mendengar. Tuhan akan tergerak hatinya. Motivasi yang demikianlah yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Ketulusan kedua orang buta itu, bahkan iman mereka, ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat dari tempat itu, mereka sudah menempatkan hatinya, imannya. Kalau aku bertemu dengan Yesus, maka aku akan sembuh. Haporsioneido perculu napa luaho napa malupon ibana. Dan itu mereka lakukan dan mereka nyatakan, tunjukkan. Alanido sautma, terjadilah seperti apa yang iman mereka inginkan. Yesus tergerak hatinya. Yesus mengatakan, apa yang harus aku perbuat kepadamu? Dan apa yang mereka impikan adalah hanya kesembuhan. Dan Yesus akhirnya memberikan kesembuhan itu. Mereka dapat melihat dan akhirnya mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Inilah kesembuhan yang dikatakan dengan tetap kerendahan hati meminta, memohon kepada Tuhan, dengan ketulusan yang sungguh-sungguh, dengan terus-menerus menyerukan kepada Tuhan. Yesus Allah akan mendengar. Walaupun kita tahu Bapak Ibu Saudara, setiap seruan yang kita katakan, kita naikkan kepada Tuhan, terkadang
jawaban yang diberikan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita serukan, kita mohonkan kepada Tuhan. Tetapi dengan iman kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ternyata Tuhan bukan hanya mengubahkan situasi itu, tetapi juga mengubahkan hati kita. Yang tadinya kita hanya memohon A, yang kita rasa itu adalah yang terbaik bagi kita, tetapi Tuhan memberikan B, dan kita bersyukur, tidak lagi mengharapkan, karena Tuhan telah mengubahkan hati kita, sehingga apa yang direncanakan Tuhan selalu menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, kita juga harus belajar dalam firman Tuhan hari ini, yaitu mintalah apa yang engkau butuhkan. Mintalah apa yang engkau butuhkan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita seorang profesor dengan Mahatma Gandhi ketika sedang menjalani pendidikan hukum di Inggris. Memang profesor ini sudah tidak tertarik lagi, sudah tidak senang lagi dengan Mahatma Gandhi. Kita tidak tahu apa penyebab yang terjadi di dalamnya, tetapi kita bisa melihat bahwa sudah tidak ada lagi kesenangan. Dan dalam dialog tersebut terjadi percakapan antara profesor tersebut dengan Mahatma Gandhi. Dikatakan, seandainya kalau pada saat ini diletakkan semangkok hikmat atau kebijaksanaan di hadapanmu, dan di mangkok yang satu lagi diletakkan sebongkah emas dan berlian, profesor tersebut memuji kepadanya. Dia mengatakan, apa yang akan engkau pilih? Lalu Mahatma Gandhi membalikkan pertanyaan itu kepada profesor tersebut dengan mengatakan, kalau Bapak Profesor, kira-kira apa yang akan Anda pilih? Dengan cepat, dengan semangat, profesor ini dia menjawab, tentu saya akan memilih hikmat kebijaksanaan, karena itu adalah hal yang paling terutama di dalam hidup ini. Kemudian profesor itu menimpali, pasti kalau Anda Gandhi, pasti Anda akan memilih emas, ya kan? Dan Mahatma Gandhi menjawab, iya, saya akan memilih sebongkah emas dan berlian tersebut. Mengapa? Karena itulah yang tidak saya miliki pada saat ini. Saya akan meminta apa yang tidak saya miliki pada saat ini. Saya akan mencari apa yang tidak saya miliki pada saat ini. Kalau ada pada saya tidak akan minta lagi. Victor Marara mabuhin amatai profesori Victor Sigma ala pangatusyonna, ketika dia sudah memiliki hikmat, maka dia tidak lagi akan meminta mencari apa yang sudah dia miliki. Dia akan mencari, mengedepankan apa yang belum ada di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dari cerita itu dan kita melihat kembali ke dalam perikop ini, mungkin ini perlu kita lihat kembali di dalam kehidupan kita, dan ketika dikontekstualkan kembali dalam situasi kehidupan, jangan-jangan ketika Tuhan hadir pada saat ini seperti yang dikatakan Yesus kepada kedua orang buta tersebut, menanyakan apa yang harus aku perbuat kepadamu saat ini, jangan-jangan kita akan memberikan jawaban yang berbeda. Dan secara jujur mungkin realita yang kita hadapi, banyak kehidupan umat manusia yang sudah lebih mengedepankan
masalah kehidupan duniawi, kehidupan kerohanian tidak lagi begitu penting di dalam kehidupan mereka. Banyak orang tua yang hanya mendidik anak, mempersiapkan anak hanya dalam skop kehidupan duniawi, mental, spiritual mereka terkadang abaikan. Padahal yang paling utama, terlebih di tengah situasi kehidupan saat ini, bukan hanya pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Solusi dan jaminan yang lebih besar dalam situasi-situasi kritis, emergensi seperti ini adalah hanya dengan iman yang benar-benar matang. Atong mulu sotahari kota dongolu pertudion ni masa depan ni aka iana kota. Bagaimana mereka nantinya menghadapi beratnya tantangan kehidupan, beratnya cobaan-cobaan, beratnya persaingan kehidupan dalam kehidupan mereka. Ketika pertanyaan ini, apa yang harus aku perbuat kepadamu? Kedua orang buta itu mengatakan, Tuhan, kami hanya menginginkan supaya kami bisa melihat. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, komitmen mereka, sukacita mereka, bahkan kehormatan mereka sangat tinggi ternyata. Mereka tidak meminta supaya dibelas kasihani. Mereka tidak meminta supaya dihormati. Mereka tidak meminta supaya menjadi anak emas atau lain sebagainya. Tetapi mereka hanya meminta, Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada kami. Tuhan, kami hanya ingin mata kami bisa melihat. Karena itulah yang mereka butuhkan pada saat itu. Karena itulah yang paling penting dalam kehidupan mereka pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat seperti inilah kita perlu merenungkan kembali ketika dikatakan dalam ibadah Minggu Eksaudi, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita mau melihat kembali sebelum kita menyerukan seruan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, seruan apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Permohonan apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Raja Salomo adalah contoh teladan yang baik dalam hal meminta apa yang paling dia butuhkan di dalam kehidupannya. Terlepas dia sudah memiliki kelengkapan di dalam kehidupan ini, tetapi dia tahu apa yang dia butuhkan saat ini. Tapi dia tahu apa yang akan sangat-sangat berguna bagi dia pada saat itu, bahkan di masa depannya. Makanya dia meminta supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Ketika dikatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, serukanlah apa yang kau butuhkan, maka ini perlu kita melihat kembali di dalam kehidupan kita. Kira-kira saat ini di keluargaku, di masa depanku, apa yang harus aku minta, aku serukan kepada Tuhan, supaya jangan nantinya ketika kita berseru kepada Tuhan ini seolah-olah salah alamat. Salah alamat dalam artian ini semakin menjauhkan kita kepada Tuhan. Ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang membawa kita menjadi lebih baik, tetapi semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Makanya perlu sebelum kita berseru meminta memohon kepada Tuhan, lihat kembali kira-kira apa yang harus kuserukan, ku minta, ku mohonkan kepada Tuhan, supaya tidak menjadi salah fungsi, supaya tidak berguna di dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah berjalan ke sebuah pedalaman perkampungan di Kalimantan ini.
Saya melihat sebuah perkampungan secara kecanggihan teknologi saat ini semuanya sudah lengkap. Setiap rumah sudah dilengkapi dengan parabola. Tentu kalau sudah ada parabola maka akan ada TV. Masuk ke dalam, kita melihat ada lemari es yang begitu besar, semuanya lengkap, kendaraan yang sudah begitu canggih. Tapi ada sebuah yang menarik perhatian saya. Pada saat siang hari saya melihat ternyata parabola ini dipenuhi oleh kain yang dijemur. Kemudian saya bertanya kepada rekan yang pergi bersama dengan saya, "Amang, apakah tidak rusak ketika parabola dibuat seperti itu?" Kemudian dia mengatakan, "Memang itu tidak dipakai lagi, Amang." "Kenapa?" "Ya, lihat saja, listrik aja tidak ada masuk. Lalu kenapa mereka membeli?" Ya itulah, ketika semuanya sudah terpenuhi, tidak tahu lagi mau kemana dibuat, ya akhirnya seperti itulah. Maka terjadilah parabola yang tadinya fungsinya adalah untuk penangkap siaran, akhirnya menjadi jemuran pakaian. TV yang tadinya adalah sebagai untuk menonton, akhirnya menjadi hanya sebuah pajangan. Bahkan lemari es berubah fungsi menjadi rak sepatu. Allah tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat ke dalam perikop ini dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ini adalah sebuah kepastian dan jaminan yang nyata di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya. Hanya saja ketika sebelum kita berseru kepada Tuhan, mari kita lihat kembali ke dalam diri kita. Mari kita lihat kembali ke dalam kehidupan kita. Situasi yang kita hadapi, tidak mungkin orang sakit dia meminta hal yang tidak berhubungan dengan penyakitnya. Pasti dia akan meminta kesembuhan. Orang berduka pasti akan meminta penguatan, motivasi, semangat. Orang putus asa, dia akan meminta sebuah pelukan yang hangat yang bisa mendamaikan hatinya, yang bisa mengembalikan kembali imannya, semangat-semangat yang bisa membangun kembali jati diri, iman dan kepercayaannya. Yang mau kita lihat, saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan, "Apa yang harus aku perbuat kepadamu?" Lihatlah, sebelum engkau meminta kepada Tuhan, lihat dahulu kepada keluarga, lihat dahulu kepada anak istri, lihat dahulu kepada diri kita, lihat dahulu kepada setiap situasi yang kita hadapi saat ini, supaya kita bisa menyerukan sesuai dengan iman kita, dan kita dengan sungguh-sungguh meminta. Dan itu adalah yang kita butuhkan pada saat ini, supaya ketika Tuhan menjawab seruan kita, benar-benar itu membawa kebaikan bagi kita, benar-benar itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Cerita dua orang buta ini adalah sebuah ilustrasi yang baik untuk menjadi gambaran iman kita, untuk menjadi pedoman kita di dalam melihat ke dalam iman kita sendiri. Iman yang bagaimana yang kita miliki, iman yang bagaimana yang sudah kita lakukan, dan iman yang bagaimana yang harus kita persiapkan ke depan, supaya semuanya tepat sasaran, supaya semuanya benar-benar mendatangkan kebaikan bagi Anda, bagi keluarga, bagi masa depan anak-anak, supaya semuanya benar-benar memang akan semakin menyatakan
kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga sanggup memberikan setiap permohonan dan doa kita jika hal tersebut mampu membuat hati Yesus tergerak. Inilah pentingnya tadi kita katakan, apa yang harus kita serukan. Maka Minggu Eksaudi hari ini adalah di mana kita diingatkan bahwa kita adalah orang yang telah ditebus oleh Allah untuk menjadi umatnya, dan kita adalah umat yang telah diberi kesempatan untuk meminta dan berseru kepada Tuhan dengan dasar iman dan percaya hanya kepada Allah saja. Melalui perikop ini, Tuhan mengatakan kepadamu pada saat ini, apa yang harus aku perbuat kepadamu? Maka jawablah itu dengan ketulusan, jawablah itu dengan kerendahan hati, dan mintalah apa yang engkau butuhkan untuk menyelamatkanmu saat ini dan menyelamatkan kehidupan masa depan keluarga kita dan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.